Gadis Pantai. Karya Pramudia Anantatur. Bab 1 halaman pertama. Dibacakan oleh Adri Wicaksono, siswa kelas 12 IPS Sekolah Indonesia Yangon, tahun 2024. Disusun dalam rangka memenuhi ujian praktik mata pelajaran bahasa Indonesia. 14 tahun umurnya waktu itu. Kulit langsat, tubuh kecil mungil, mata agak sipit, hidung ala kadarnya. Dan jadilah ia bunga kampung nelayan sepenggal pantai Keresidenan Jepara Rembang. Hari demi hari, batinnya diisi derai ombak dan pandangannya oleh perahu-perahu yang berangkat di subuh hari, pulang di siang atau sore hari, berlabuh di muara, menurunkan ikan tangkapan dan menunggu besok sampai kantor lelang buka. Ia telah tinggalkan abad 19, memasuki abad 20. Angin yang bersuling di puncak pohon-pohon cemara tidak membuat pertumbuhannya lebih baik. Ia tetap kecil, mungil, bermata jeli. Dan tidak diketahuinya, di antara derai ombak abadi suling dan datang perginya perahu, seseorang telah mencatatnya dalam hatinya. Maka pada suatu hari, perutusan seseorang itu datang ke rumah orang tua gadis. Dan beberapa hari setelah itu, sang gadis harus tinggalkan dapurnya, suasana kampungnya sendiri dengan bau amis abadinya. Ia harus lupakan jala yang setiap pekannya diperbaikinya, dan layar tua yang tergantung di dapur, juga bau laut tanah airnya. Ia dibawa ke kota. Tubuhnya dibalut kain dan kebaya yang tak pernah diimpikannya bakal punya. Selembar kalung emas tipis sekarang menghias lehernya dan berbentuk medalion berbentuk jantung dari emas, membuat kalung itu manis tertarik ke bawah. Kemarin malam ia telah dinikahkan dengan sebilah keris. Detik itu ia tahu, kini ia bukan anak bapaknya lagi. Ia bukan anak emaknya lagi. Kini ia istri sebilah keris. Wakil seseorang yang tak pernah dilihat seumur hidupnya. Iring-iringannya hanya terdiri 2 dokar kretek. Emaknya, bapaknya, 2 orang pamannya, ia sendiri. Beberapa orang saudaranya dan lurah kampungnya. Bawaannya beberapa lembar pesalin dan kue-kue buatan kampung nelayan, dan makanan yang diberikan sejak berabad dari laut. Berbagai macam ikan dan rumput laut. Bedak tebal pada wajahnya telah berguris, mengelimantang oleh air mata, dan emaknya selalu memperbaikinya kembali. Shh, jangan nangis. Jangan nangis. Hari ini kau jadi istri pembesar. Ia tak tahu apa yang dihadapannya. Ia hanya tahu, ia kehilangan seluruh dunianya. Kadang dalam ketakutan ia bertanya, mengapa tak boleh tinggal di mana ia suka? Di antara orang-orang tersayang dan tercinta. Di bumi dengan pantai dan ombaknya yang amis. Shh, jangan nangis. Mulai hari ini kau tinggal di gedung besar, nak. Tidak lagi di gubuk. Kau tak lagi buang air di pantai. Kau tak lagi menjahit layar dan jala, tapi sutera, nak. Shh, shh, jangan nangis. 14 tahun umurnya waktu itu. Dan tak pernah ia merasa keberatan buang air di pantai. Terkecuali di bulan purnama, ia takut ular di waktu seperti itu. Shh, jangan nangis, nak. Hari ini kau jadi istri orang kaya.
Ia terisak-isak, tersedan, akhirnya melolong. Ia tak pernah merasa miskin dalam 14 tahun ini. Pemandangan pantai sepanjang jalan, tumbuhan laut yang jadi semak-semak, kadal-kadal laut yang bercanda ria, dan ketam pasir yang mudar-mandir bermandi matahari. Semua tak menarik hatinya. Irama telapak kuda tak terdengar olehnya. Ia mengangkat kepalanya sebentar. Waktu dokar berhenti dan bapaknya yang turun dari dokar di depan menghampirinya dan, "Kau mau diam tidak?" Tubuh yang kecil mungil itu meriut seperti keong. Ketakutan. Ia tak tahu bapaknya pelaut, kasar berotot perkasa. Ia tahu sering kena pukul dan tampar tangannya. Tapi sekarang, buat apakah penderitaan ini? Disembunyikan mukanya dalam pangkuan emaknya. "Biarkan dia, Pak." Dan dokar berjalan lagi. "Bapakmu benar, nak. Mana ada orang tuamu mau melemparkan anaknya pada singa. Dia ingin kau senang seumur hidup, nak. Dia takut. Dari kecil sampai setua ini, tidak pernah punya kain seperti yang kau pakai. Ambillah ini buat mak. Aku dan bapakmu berbanting tulang biar kau rasakan pakai kain, pakai kebaya, kalung, anting seindah itu, dan gelang ular itu." Sekarang emaknya terhenti bicara, menahan sedan, kemudian meneruskan, "Tak pernah aku mimpi anakku pernah mengenakannya." Dan sekarang meledak tangisannya yang tertahan. "Mak juga nangis." Gadis pantai menyela antara sedannya. Emak bemuang muka, lalu jendela dokar ke arah laut yang menghidupinya sepanjang umur. Tak mampu ia nyatakan. Ia nangis melihat anaknya keluar selamat dari kampung nelayan. Jadi wanita terhormat tak perlu berkeringat. Tak perlu lari-larian mengangkat ikan jemuran bila rintik hujan mulai membasuh bumi. "Mulai hari ini, nak." Emaknya tak sanggup meneruskan, kemudian mengubah bicaranya. "Beruntung kau menjadi istri seorang alim. 2 kali pernah naik haji. Entah berapa kali khatam Quran perempuan. Nah, kalau sudah kawin, jeleknya laki, jeleknya kita. Baiknya laki, baiknya kita. Apa yang kurang baik pada dia?" "Dia? Siapa dia?" Gadis pantai menutup mata. Ia tak bisa bayangkan. Baik manakah dia dari Tumpon, abangnya yang hilang di laut waktu badai menerjang perahu. Baik manakah dia dari Kantang, abangnya yang seorang lagi, yang waktu angkat jala yang tersangkut pada batu karang tidak timbul lagi untuk selamanya. Dan hanya warna merah yang timbul ke atas, dan itu adalah darah yang diisap laut setelah ikan cucut membelah perutnya. Maukah orang itu memberikan dirinya buat hidup seluruh keluarganya? Seperti Kantang. Dia pembesar, nak. Orang berkuasa. Sering dipanggil Bendoro Bupati. Tuan besar residen juga pernah datang ke rumahnya. Nah, semua orang tahu. Dokar mulai memasuki jalan dengan deretan toko orang Tionghoa. Semua itu pernah dilihatnya 2 tahun yang lalu. Waktu dengan orang-orang sekampung datang beramai ke kota nonton pasar malam. Ia masih ingat buaya yang dipajang di atas pintu toko sepatu.
Ia masih ingat toko pabrik tegel dengan bunga-bunganya yang berwarna-warni. Ia masih ingat gedung-gedung besar yang dengan tiang-tiang yang tak dapat dipeluknya. Putih, tinggi, bulat. Waktu Dokar sampai di alun-alun, Bapak memperbaiki letak bajunya. Terdengar mendaham dan menggaruk-garuk leher. Ia lihat ibunya gelisah duduk di sampingnya dan nampak mulai ketakutan. Dokar membelok ke kanan. Ia masih dapat mengingat sekolah rakyat negeri, kemudian masjid raya. Di seberang alun-alun sana, gedung kabupaten. Di samping sekolah rendah Belanda. Di samping lagi sebuah rumah bertingkat jantung berdeburan. Sekilas ia lihat bapaknya dengan susah payah turun dari Dokar. Buru-buru menghampiri Dokarnya. Wajahnya pucat. Suaranya sangat lembut. Turun, Nak. Tapi matanya tertebar kemana-mana. Akhirnya berhenti pada gapura yang hendak dilaluinya. Tak seorang pun penyambut di gapura. Mari, mari. Tapi ia sendiri tak beranjak dari tempatnya berdiri. Sewaktu semua sudah turun, mereka menggerombol di pinggir jalan. Tak tahu apa yang harus diperbuat. Pagar tembok terlalu tinggi untuk dapat meninjau ke dalam. Emaknya menyentuh tangan Bapak. Seperti dengan sendiri Bapak berbisik, "Mari, mari." Tapi ia tetap tidak beranjak. Akhirnya emak yang mulai menganjur langkah. Melihat tak ada yang mengikutinya, ia terhenti menatap Bapak. Dalam kegugupannya, Bapak meraih tangan si gadis pantai. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya yang terpapar. Dan bergeraklah iringan pengantin itu, selangkah demi selangkah. Mereka melewati rumah tingkat yang sebenarnya tak lain dari sebuah pavilion, gedung utama di sebelahnya. Mereka berhenti di sebuah gang antara pavilion dan gedung utama. Seorang bujang berhenti mengamati mereka dari kaki sampai kepala. "Mau apa?" tanyanya. "Bendoro ada?" Baru beradu. Kemudian pandangannya menjamah gadis pantai. Suasana lenggang pemandangan di atas dihitami oleh puncak pohon-pohon beringin dan deburan ombak dari kejauhan, membuat hati iringan pengantin menjadi beku. Emak membuka mulut hendak bicara, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. "Kami datang hendak menghadap Bendoro. Kami baru datang dari kampung."